bahwa kebakaran di Amerika bakal segera dihentikan saat USA mulai menggunakan semua sumber daya terbaik untuk memadamkan api. Namun hingga 12 Januari atau 5 hari sejak kebakaran pertama muncul, api hingga saat ini tak kunjung padam sepenuhnya. Sebaliknya, kebakaran makin meluas yang membuat lebih banyak warga di LA, California harus mengungsi. Melihat itu, bala bantuan dari negara lain pun dibutuhkan. Amerika yang dikenal sebagai negara adidaya dibantu Meksiko saat tim pemadam kebakaran dari Meksiko baru-baru ini tiba di LA untuk membantu pasukan Amerika. Lantas seperti apakah kondisi USA saat ini? Kenapa api di LA sangat sulit dijinakan? Meskipun Amerika Serikat sudah menggunakan peralatan tercanggih mereka sekalipun, kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, Padwan Gaul yang budiman di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga semua diberi kemuliaan, diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Senantiasa kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi, dan dilindungi dari bala dan bencana yang saat ini sedang melanda hampir di seluruh dunia, dan diberi kepahaman apa hakikat sekarang ini banyak bencana yang terjadi di seluruh dunia. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi adalah sepenggal daripada narasi sebuah berita di media sosial tentang perkembangan kebakaran yang terjadi di Amerika sana. Sedikit pemahaman saya dari apa yang narasi disampaikan adalah walaupun negara Amerika itu merupakan negara adidaya dan dia sangat menguasai teknologi apapun itu, ternyata sampai hari kelima kebakaran belum mampu dan tidak mampu memadamkan daripada kebakaran yang terjadi. Bahkan dia minta bantuan ke negara lain. Bahkan berita terakhir sekarang banyak yang menyiarkan, baik berita nasional maupun internasional, yang mengatakan justru kebakaran yang terjadi di Amerika sana tambah mengganas dan sulit sekali dipadamkan. Secara akal logika, orang-orang yang pandai di sana, saya yakin dan percaya mereka orang pintar semua, dia menguasai teknologi dan seolah-olah bisa menguasai segalanya, dan dia punya teori dan praktek untuk memadamkan apabila ada kebakaran yang terjadi. Tetapi pada kenyataannya saat ini terbukti kebakaran yang terjadi di Amerika sana, mereka tidak sanggup untuk memadamkan. Bahkan kerugian dan begitu banyak, ada korban nyawa dan korban-korban daripada bangunan-bangunan yang terbakar. Kali ini seperti biasa, mohon izin, kira-kira gerangan apakah yang terjadi sehingga kebakaran yang terjadi di Amerika sana itu sampai sekarang sulit dipadamkan. Bahkan banyak juga media sosial yang selama ini mereka, menurut saya pribadi, itu hanya menyiarkan sesuai dengan suatu hal yang bisa dipikir, dilogika oleh mereka. Tapi akhir-akhir ini mereka juga menyentuh seolah-olah ada hal di luar logika yang terjadi kebakaran di California. Mohon doanya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil apa sebenarnya terjadi di sana, dan kita sebagai manusia bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Saya ditemani mediator saya, Mas Rifki atau Mang Ucup. Sehat Mang Ucup? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Pak, senyum-senyum terus sekarang ini ya, bening wangi. Alhamdulillah. Kemarin sering kecut, sering badek ya. Gimana usahanya? Ada perubahan, perkembangan? Alhamdulillah ada, Pak. Disyukuri ya. Jalani terus, memang itu prosesnya. Ya, nggak usah banyak bertanya. Kenapa harus begini ya itu. Kita nih manusia bekerja juga nyari ibadah. Rezeki itu Allah menentukan, ya. Tapi kalau kita ngikuti rel yang benar juga akan nyampe itu. Paham ya? Paham, Pak. Siapkan jahat Anda, saya pinjam jahatmu.
Saya ingin tahu sisi goib daripada kejadian kebakaran di Amerika itu kenapa kok sampai sekarang sudah dipadamkan. Terima Mas ya. Nggih. Dibagari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Goib yang diperintahkan untuk menceritakan tentang kebakaran di California, Amerika itu sampai sekarang tidak dipadamkan. Datang ke sini, masuk ke tubuh mediator ini. Dan ilmu yang Anda punya, penyusup, pendomplek, ikuti, dilempar. Jadi yang masuk betul-betul Anda yang asli. Saya mohon hadir. 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 Sallallahu ala Muhammad. Allah masuk tubuh ini. Energi bentuk sesuaikan dengan tubuh ini. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kau bohong atau penipu, salam kembali pada kamu sendiri. Berapapun lapisamu dari Dajjal, tembus terbakar. Sallallahu ala Muhammad. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Siapa bermaksud? Bongkar siapa kamu sebenarnya. Sallallahu. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan. Seperti ada tahu bahwa di goib banyak tipuan. Ya? Dengan ilmu yang Anda punya, silahkan bersihkan dulu tubuh ini. Semuanya yang Bersihkan mengganggu semua. dalam jasad ini, yang ikut mendompleng semuanya, dibersihkan total setotalnya. Tutup. Tidak bisa tidak. Fresh lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah. Terima kasih. Sebelum kita banyak bicara, seperti biasa, waktu Anda goib, tak sugui mau ya. Ya mau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin beliau. Makanan, minuman, apapun yang dia suka, di depan dia kun fayakun. Allah, silakan. Terima kasih banyak. Dinikmati dulu. Aku juga mau ngopi. Bismillah. Ngopi dan udut dan merokok kalau Anda mau juga silakan. Dari Nusantara sepertinya ini, ya kan? Alhamdulillah. Nah, ini merokok, Dari kalau Nusantara merokok. Nah, ciri khas Nusantara kan merokok, udut, ya, ngopi, udut, telo goreng, Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf saya kurang sopan. Ya tidak Saya apa-apa. begini orangnya. Dan ilmu yang Anda punya, nanti ada yang mengganggu, tolong jelas dibersihkan ya. Iya. Nah, silakan ngopi, merokok. Maaf, yang masuk ke tubuh teman saya ini golongan apa? Dari bangsa jin Muslim. Jin Muslim. Terus tadi Anda bilang jin Muslim. Bagaimana cerita tentang kemusliman Anda? Bercerita. Saya di waktu itu 10 tahun yang lalu dimuslimkan oleh beliau penguasa, raja di raja di alam gaib kami. Seperti itu. Oh, kalau boleh tahu siapa itu Mahdi Raja di alam gaib kamu itu? Siapa namanya? Sang Hyang Nurjaya Ninwana. Kamu tidak bohong. Saya tidak berbohong. Kalau Anda 10 tahun yang lalu, berarti Anda itu masuk penguasa juga. Alhamdulillah. Boleh diceritakan? Saya menjadi penguasa. Kalau boleh diceritakan, ceritakan. Kalau nggak boleh, jangan ceritakan ya. Berarti kalau 10 tahun yang lalu langsung oleh beliau, berarti ada seorang penguasa kalau begitu. Iya. Boleh ceritakan Anda penguasa di mana? Tidak. Tetapi penguasa-penguasa semuanya dikumpulkan menjadi satu untuk mengikuti agama Islam. Seperti itu saja. Itu aja. Kisi-kisinya, Anda itu penguasa sebuah gunung kah, sebuah laut kah, apakah, dan di mana, di Nusantara manakah? Kisi-kisinya aja. Di sebuah gunung. Sebuah gunung. Nah, gunung ini kan di Nusantara atau dunia mana? Tidak perlu. Tidak perlu, tapi Nusantara ya. Masih di lingkup
Nusantara. Waalaikumsalam, maaf saya kurang sopan. Ini biar kita akrab. Anda itu kalau di dunia manusia berapa usianya? Sudah lama sekali. Mm-mm. Tidak perlu saya sebutkan usia saya berapa. Yang terpenting, apa yang kamu tanyakan? Ya ini sebelum masuk ke inti saya kan saya ingin tahu soal Anda biar enak ngobrolnya gitu loh. Iya, Iya, punya nama? mempunyai nama. Siapa namanya? Nama saya Ibnu. Terpanggil Mbak Ibnu ya. Ya tidak apa-apa. Nah, itu nama. Sebelum kamu punya Ibnu namanya siapa dulu? Tidak usah itu nama jelek dulu ya. Takut kalau ingat pas jeleknya ya. Iya. Minum dulu sama rokok Mbak Ibnu. Merokok, ngopi. Kita join dulu. Join. Bismillahirrahmanirrahim. Ngejak join. Akrab berarti sudah ini. Alhamdulillah. Nikmatnya kopi yang angkat ke Bismillah Ibnu ya. Iya, alhamdulillah. Sikasih Nusantara. Berarti Mbak Ibnu ngajak join berarti akrab sama saya kalau gitu ya. Akrab di sini, Mbak Ibnu. Nah, ini jadi diri Anda sudah Anda ceritakan bahwa keislaman Anda itu 10 tahun yang lalu bersamaan dengan penguasa yang lain dan Anda ini penguasa sebuah gunung cuma di Nusantara ya. Iya. Nah, Mbak Ibnu, ini jangan langsung ke materi. Saya ingin tahu mecek cross Anda betul atau tidak gitu loh. Iya, tidak apa-apa, silakan. Aku sering dialog sama jin muslim. Ya. Ketika dia muslim itu langsung melaksanakan syariat apa yang dilaksanakan oleh manusia. Ya. Kami ini sekarang ini melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, ya sholat, ya puasa, yang lain-lain. Dan gitu kan. Kalau Mbak Ibu sendiri bagaimana sekarang pelaksanaan ibadahnya? Saya diberikan amalia, tata cara, sholat, puasa, zikir, lewat tata cara yang diberikan oleh penguasa di alam kami. Terus? Dan tata cara itu seperti yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari situ saya belajar menjalankan syariat dan hakikat secara bersamaan. Ketika melaksanakan sholat, memakai gerakan, tetapi di hati itu mengingat Allah atau melafadzkan kalimat Allah. Allah, okay. Saya terus belajar dan belajar terus supaya saya bisa sinkron antara dua itu, syariat dan hakikat. Seperti itu. Oh gitu. Terima kasih Mbak Ibnu. Tadi dia mengatakan kita lagi beribadah secara syariat di dada, di hati itu seperti apa yang ingat ini kira-kira? Iya, seperti itu. Allahu Akbar. Terima kasih. Jadi sinkron. Ingat kamu di alam goib, kalau bohong risikonya apa? Tubuh saya bisa meledak atau hancur berkeping-keping. Itu aturan dari siapa yang buat aturan itu? Penguasa alam goib kami, alam goib. Sang Hyang Nurjaya. Oh, dan aturan itu mulai kapan berlakunya? Sejak dulu. Dulu kapan? Tidak belum. Jadi sejak beliau punya gelar itu gitu kira-kira? Iya. Oke. Toh ini sebelum kita masuk ke inti, Anda kan goib, belajar pada penguasa Anda yang bergelar sebagai Sang Hyang Nur, kan wajar Islamnya, ya toh? Iya. Jangan aku ini manusia, ya kan? Tadi ada yang mengatakan sama apa yang kita laksanakan. Lah mosok aku manusia berusaha goib, bagaimana menurut Anda, Mbak Ibnu? Manusia itu seharusnya berguru sama manusia. Dan manusia itu harus bisa atau dipilih oleh Allah menuju jalan ke Allah itu. Itu yang baru benar. Jangan berguru sama goib atau apapun itu. Belajar tanpa guru itu namanya belajar sesat.
gitu. Manusia harus belajar sama manusia Hmm. yang sudah mengerti jalan menuju Allah itu. Hmm. Gitu ya Mbak Ibnu ya. Tapi Yap. tidak semuanya manusia-manusia itu tahu. Mm-mm. Karena di dalam diri manusia itu banyak yang menusupi, merasa dirinya paling benar ketika menjalankan sholatnya. Akan tetapi, jika sholat itu tidak benar, ketika dia meninggal, dia harus mengulang sholat secara benar. Seperti itu. Oh gitu, itu pandangan secara goib Mbak Ibnu ya. Ya, Jadi karena Mm-mm. sholat itu tidak mudah bagi yang mengetahui apa itu sejatinya sholat. Bukan hanya melafadzkan kalimat atau gerak-gerakan seperti itu, Oke. tapi harus ada tata caranya. Oh gitu Mbak Ibnu ya, terima kasih. Jadi kalau manusia bukan manusia gitu ya. Iya. Tapi Anda mengatakan bahwa yang Anda amalkan dengan saya amalkan sama. Lalu bagaimana sinkronnya antara tadi di Raja Diri Bulan Anda dengan apa yang jadi guru saya? Iya. Bagaimana? Manusia pilihan Allah itu mempunyai gelar di alam gaib kami yang bernama Sang Yang Nurjaiwana. Allahu Akbar. Manusia itu dipilih langsung oleh Allah menjadi kekasih yang diberikan amanah untuk menjalankan apa yang harus dijalankan. Jadi pada intinya yang menurut Mbak Ibnu di alam gaib itu bergelar Sang Yang Nurjaiwana, di dunia itu ada manusianya kan begitu? Ada. Oh, oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ibnu. Silakan sambil ngopi, udut, jangan terlalu tegang. Nanti aku takut loh. Ngapain kau takut? Ya kamu gagah sekali ini. Bodohnya keker sekali gitu. Saya memang seperti ini. Iya. Kalau aku begitu takut. Kalau aku bersikap seperti itu, banyak orang takut sama saya. Kamu tidak seperti itu pun. Kamu tatap saja. Manusianya pasti ketakutan. Kenapa bisa begitu? Saya kan nggak jelek. Saya ganteng. Bukan masalah jelek atau ganteng. Apanya? Bukan. Tetapi di dalam diri kamu itu. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Terima kasih. Gini Mbak Ibnu. Sambil diminum rokok Anda, aku tak merangkum pertanyaan saya. Nanti jawab yang harus diterangkan silakan. Kalau yang belum saya diterangkan Mbak Ibnu ya. Iya. Saya merokok ngopi saya men. Begini Mbak Ibnu. Tadi Anda dari Nusantara, ya kan? Nah ini di dunia ini sekarang di luar Nusantara kan banyak gejolak. Ada yang gempa bumi, ada yang banjir bandang, ada yang angin puting beliung. Nah ini lagi rame di dunia, di negara besar sana, itu sekarang lagi ada kebakaran yang luar biasa. Ya. Di dunia manusia, negara itu dikenal dengan negara yang sangat maju teknologinya, adidaya, bahkan mampu segala-galanya selama ini. Ya. Mereka teknologi yang besar, segala macam dia punya mampu. Tetapi saat ini tuh ada kebakaran. Nah, kebakaran itu simpel ya, itu kan terjadi antara ini karena adanya percikan api menyambung ada barang terbakar, itu ada oksigen sehingga timbullah api itu merambat kemana-mana. Selama ini sangat mudah dipadamkan karena mereka punya alat yang sangat lengkap sekali. Tetapi saat ini sudah hampir 5 hari ketika kita jagung ini barang itu belum bisa dipadamkan dan justru malah merambah kemana-mana. Aku mohon pada Allah izin beliau, ternyata Mbah Ibnu yang diperintahkan ke sini, bisakah apa yang bisa Mbah ceritakan sebenarnya apa yang terjadi di negara itu kemarin itu? Silakan Mbah Ibnu. Iya, saya jelaskan. Yap. Penguasa yang di sana, pimpinannya, ingin menghancurkan, membuat neraka di bak timur sana.
Palestina. Mm-mm. Ingin buat seperti neraka di sana. Mm. Akan tetapi bala tentaranya Allah langsung menghanguskan negara situ. Mm. Dan bertahun-tahun Amerika membantu Zionis Mm. untuk menghancurkan, untuk membuat di sana itu menjadi neraka bagi di sana. Dan dari situ Allah mengirimkan bala tentaranya. Dan jangan mengira Allah itu lengah atas perbuatan orang yang zalim. Mm. Dan waktu yang tepat, manusia-manusia yang di sana itu melihat matanya terbelah-belah. Mm. Sampai tidak bisa menanggulin api itu. Mm. Dan api itu semakin meluas, melebar sampai permukiman. Kalau di sana masih merasa sombong, merasa dirinya paling kuat untuk menghancurkan negara Palestina, suatu nanti negara sana akan diluluhlantahkan dari api neraka langsung. Allahu Akbar. Mm. Jika manusia yang di sana tidak menyadari perbuatan menjolimi manusia, agama Islam itu. Mm. Karena Allah tidak suka ketika manusia, orang Islam dijolimi Mm. oleh negara kafir. Mm. Ya, itu aja Mbak Ibnu ya. Iya. Nah, silakan minum Mbak Ibnu ya. Terima kasih atas ceritanya yang simpel. Dari apa yang Mbah ceritakan tadi, saya boleh bertanya. Ya silakan. Kalau memang boleh dijawab, dijawab silakan. Kalau memang belum bisa dijawab, jangan dijawab ya. Iya. Ingat walaupun di goib ada koridor, ada tata cara ya Mbak Ibnu ya. Ada. Iya. Begini Mbak Ibnu. Tadi kamu mengatakan pemimpin yang di sana ingin membuat kekacauan atau neraka di Palestina. Itu pemimpin goib atau manusia itu? Manusia. Oh, jadi kalau menurut penangkapan saya adalah yang baru terpilih kali ini nih. Iya. Oh, Karena emang bertahun-tahun Mm-mm. dia sudah membantu Zionis. Oh, jadi pemimpin mereka yang saat ini terpilih itu mengatakan ini membuat Palestina seperti apa neraka begitu. Iya. Dan orang Karena sandra-sandra Hmm. yang ditaruh sana Hmm. ingin diminta untuk dikeluarkan. Hmm. Dan dari situ penguasa Amerika Serikat itu, pimpinan, berpidato ingin membuat bak neraka di Palestina. Akan tetapi dalam sekejap mata Allah menurunkan bala tentaranya, langsung membuat Amerika Serikat itu seperti neraka. Allahu Akbar. Jadi ketika pimpinan negara itu yang terpilih ini memang aku sempat dengar juga secara manusia. Jadi seperti itu saya baca di berita itu apa yang Mbak Ibnu sampaikan memang dikatakan. Nah kemudian Allah mengutus bala tentaranya. Ini yang dimaksud ini bala tentaranya bagaimana? Saya nggak paham, saya belum paham itu Mbak Ibnu. Cerita Mbak Ibnu. Itu tidak perlu saja.
Kenapa? Nanti salah paham. Oh, gitu. Memang ada ini belum dipedar gitu ya. Nah, terus gini, lah aku mohon pada Allah tentang kejadian yang di sana itu. Lah kok Mbak Ibnu ya datang ke sini? Peran apa Mbak Ibnu di sana? Mbak Ibnu ikut ke sana kah atau Mbak Ibnu di sini cuma diperintah-perintahkan aja? Saya diperintahkan oleh pimpinan kami Hmm? dan pimpinan kami ikut ke sana. Allahu Akbar. Dan Mbak Ibnu sendiri bagaimana ikut saya juga? Ikut ke sana Hmm? dan bala tentaranya Allah untuk membuat percikan api Hmm? yang dari hutan belantara itu, Hmm? api yang dijatuhkan dari atas. Oh, iya. Dan dari situ, api itu semakin melebar, membara, Hmm. perpohon-pohonan Hmm. itu hangus seketika. Dan ada yang mengendalikan angin, pusaran angin itu. Hmm. Itu semuanya atas perintah penguasa Allahu Akbar. Nggih. untuk membuat angin itu semakin menyebar ke seantero Los Angeles atau Amerika Serikat menjauh sana, supaya tidak bisa membantu, tidak bisa merasa kesombongannya membantu negara Zionis. Akan tetapi kerugian yang dicapai itu melebihi apa yang dibantu oleh negara Zionis. Kalau dia masih kukuh dengan pendiriannya, pimpinan di sana Hmm. akan diluluh lantahkan, diambilkan api neraka secara langsung. Allahu Akbar. Siap. Ini Dan semua itu mm-mm. sudah diizinkan karena sudah menjolimi manusia Siap. karena Nggih. kesombongan, keangkuhan pimpinan di sana. Siap. Nggih. Sejatinya Amerika Serikat itu sudah lemah sekali, Lemah ya, terus? tidak bisa apa-apa. Ya. Minum Mbah Ibnu. Tadi Mbah mengatakan diperintah oleh pimpinan Anda. Tapi Anda nggak boleh sebut siapa khususnya pimpinan Anda nggak boleh sebutkan ya. Tidak. Cukup yang pertama tadi aja, kisi-kisi perkenalan. Jadi ternyata Anda cuma golongan goib yang diperintah oleh pimpinan Anda ke sana begitu. Dan pimpinan saya pun juga ikut berdampingan ke sana. Allahu Akbar. Ikut langsung ke sana memimpin itu. Iya. Oh, tuh ini. Tadi Mbak mengatakan tiba-tiba timbul percikan api di tengah hutan. Nah, itu yang bekerja golongan apa itu, Mbah Ibnu? Golongan kami dan dikawal golongan roh dan golongan cahaya. Allahu Bala tentaranya Allah itu. Allahu Akbar. Dan pimpinan kami itu sebelum melaksanakan, dia sudah berdiskusi dulu. Siap. Dan berdiskusi itu bagaimana baiknya. Dan dari situ ada keputusan. Dan keputusan itu langsung ke sana. Langsung beliau yang mimpin langsung gitu ya. Iya. Ceritanya termasuk ada golongan roh, golongan saya, golongan Anda. Terus ini yang khusus ya, khusus untuk menimbulkan api itu goib yang bagaimana? Kan goib kan banyak itu. Bagian. Disebut apa di dunia manusia terkenalnya sebagai apa? Apa? Goibnya itu loh. Tidak perlu. Nggak perlu disebutkan ya. Yang terpenting, saya bercerita. Goib yang ditugaskan membawa percikan api neraka dari sana.
Dan gaib itu Hmm. sudah ikut beliau. Allahu Akbar. Siap, siap. Nggih, terima Dia kasih. diperintahkan mengambil percikan. Hmm. Hanya sedikit dia membawa. Hmm. Lalu ditimpahkan Tentang di hutan itu. hutan itu. Seolah-olah itu tidak disengaja sama sekali. Oh. Karang gaib yang bekerja. Oh, siap. Nggih. Iya, 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 iya. Oh ini, Mbah. Jadi penangkapan saya bahwa kejadian kebakaran di sana itu karena istilahnya Allah apa murka karena pimpinan negara itu ingin membuat Palestina jadi neraka begitu. Iya, Allah memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh penguasa tadi ya datang ke sana untuk buat seperti itu. Iya betul. itu semuanya benar. Oke. Toh ini tadi Mbah mengatakan sudah dibikin begini, ya toh. Kalau mereka belum sadar juga akan langsung diambilkan dari api neraka. Apa yang dimaksudkan itu? Ketika kesombongan itu telah kejadian seperti itu, dia tidak menyadari ucapannya bisa kembali ke negaranya itu. Kalau dia masih bersikukuh seperti itu, negara sana akan diluluh lantahkan seperti di neraka sepanjang Amerika Serikat sana. Allahu Akbar. Itu baru sebagian. Siap, okay. Terus tadi juga Mbak Ibnu mengatakan dampak kebakaran ini tuh melebihi daripada apa yang mereka perbuat di jalur Gaza sana. Memang kalau di jalur Gaza kan karena efek pertempuran pakai alat militer itu ada bom, ada senjata macam-macam. Memang aku lihat jalur lantak. Dampak yang sekarang dialami oleh Amerika itu seimbangkah dengan kerusakan yang diperbuat mereka di jalur Gaza? Apa melebihi? Tidak seimbang. Jadi kerusakan yang di Amerika itu melebihi apa yang dia keluarkan ketika membantu Zionis. Oh. Melebihi itu berkali-kali lipat ketika membantu negara Zionis sana. Dan negara sana meminta bantuan negara lain. Dari situ negara sana sudah mengalami kebangkrutan. Tuh. Oke, kita bahas yang Amerika dulu. Dampak dari kebakaran ini ternyata melebihi daripada kerugian di Gaza gitu ya. Nah, oh ini tadi mengatakan kalau ini mereka nggak sadar akan diambil dari neraka langsung sehingga mereka lebih parah lagi. Terus ini, Mbak, menurut pandangan jenengan, kejadian ini akan berlanjut terus atau bagaimana? Terus kapan berhentinya itu kebakaran itu? Boleh ceritakan, Mbak Ibnu? Ketika Allah sudah menyambut itu semuanya. Oh. Biar manusia di sana itu jangan mengira Allah itu lengah terhadap manusia yang dijolimi. Jadi akan berhenti ketika Allah sudah menyambut itu semua gitu ya. Iya. Nah, terus ketika kita dialog ini hari kelima loh, saat dunia manusia. Itu semuanya. Ada yang bertugas golongan kami yang masih di sana. Oh, masih bertugas terus? Ketika perintah itu, pimpinan saya menyudahi itu semuanya. Dan untuk saat ini masih bekerja. Masih bekerja, ada perintah terus ya? Saya nunggu perintah. Oh siap. Karena saya adalah bawahan. Siap, saya paham insya Allah. Jadi menunggu perintah pimpinan Anda begitu di alam gaib itu? Iya. Allahu Akbar. Terus ini Mbah Ibnu. Nah, di negara sana itu ada pusat pemerintahan itu, gedung.
Ya, paham? Saya paham. Sebagai yang mengendalikan sana kemari lah. Bagaimana? Apakah kira-kira kebakaran ini bisa nyampe sana kira-kira? Bisa. Terus? Kebakaran itu Mm-mm, bisa mencapai sana mm-mm, kalau manusianya itu masih kekeh dengan mm, pendiriannya itu. mm, Ingin menghancurkan negara Palestina. mm. Akan nyampe ke sana. Terus? Emang ada perintah ke arah sana? Ada. Ya benar kalau ngomong. Ada. Akan tetapi Mm-mm. belum mencapai ke sana. Saat ini belum diizinkan ya. Belum. Tapi suatu ketika yang sampai sana gitu ya. Akan sampai ke sana Hmm. kalau pimpinan di sana masih mempunyai kesombongan angkuh, ingin menghancurkan negara Gaza atau Oh, Palestina. Palestina. Oke. Terus ini Mbak Ibnu, di dunia manusia, ya kan, terlepas daripada kejadian alam seperti itu yang ternyata banyak golongan Anda yang bekerja, di sana kan mempunyai peralatan yang canggih itu. Alat manusia, pemadam kebakaran lah, bahkan pesawat, dia menggunakan air dengan cara tertentu untuk memadamkan. Memang terbukti selama ini, yang kemarin-kemarin gampang dipadamkan. Nah, kenapa alat itu nggak bisa berfungsi dengan baik untuk menanggulangi kebakaran ini? Apa yang Mbak ceritakan? Peralatan, entah itu pemadam, Ya. pesawat. Hmm. Ketika api yang sudah membara, Hmm. yang diselimuti angin yang kencang itu, Hmm. susah sekali untuk dipadamkan. Hmm. Karena bisa menewaskan yang di sana. Oh. Kalau masih kukuh untuk memadamkan itu semuanya, Hmm. angin yang kencang seperti tornado itu Oh. langsung menghantam semuanya itu. Oh. Karena tidak bisa seperti itu. Hmm. Kalau masih memakai pemadam yang disemprotkan itu, api itu semakin mendekat kepada pemadamnya, bukan menjauh. Malah. Iya. Oh, alah. Kok bisa begitu? Kalau manusia kan apa yang dipadamkan kan dia padam. Lah kok mengatakan malah mendekat? Bagaimana Mas Samir? Karena angin yang sangat kencang sekali. Oh. Perpohonan yang tidak apa-apanya itu Hmm. bisa kebakaran. Hmm. Kalau di logika manusia itu, otaknya tidak akan nyampe. Oh. Seolah-olah itu harus memakai pemadam, entah pesawat yang dijatuhkan air itu. Ketika kekuasaannya Allah sudah berkehendak, apapun itu tidak bisa dilawan dengan apapun yang diperalatan di dunia yang paling canggih sekali. Allahu Akbar. Iya. Ternyata begitu sepadang goib ya. Karena kehendak Allah itu tidak bisa dilawan dengan apapun itu. Entah itu peralatan yang paling canggih, seluruh dunia pun tidak bisa menandingi keilmuannya Allah. Ketika Allah sudah mengizinkan semuanya itu, akan dibikin semakin membara api itu. Justru malah bukan mengurangi api, malah membesar gitu ya. Iya. Itu kuasa Allah dan kelihatannya kelompok aneh bekerja kalau begitu. Iya. Allahu Akbar. Ini sebelum kita berpisah, kalau kita kembali kepada orang nomor 1 di sana baru terpilih ini, ya. Kalau nggak salah orang ini 2 kali terpilih. Dulu pernah menjabat, berperai, jabat lagi kan gitu. Iya, itu memang benar. Dulu kalau nggak salah si orang satu ini juga pernah ngotot ingin sekali agar Yerusalem itu menjadi ibu kota sebuah negara. Ada bayangan sampean? Ada. Itu kisah itu Anda tahu nggak? Kalau Anda tahu boleh diceritakan. Dulu ketika pernah menjabat itu dia berupaya
agar Yerusalem itu jadi ibu negara Israel kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah gagal. Apa yang bisa kamu ceritakan soal itu yang kamu tahu? Yerusalem itu tempat yang suci sekali. Karena di sana ada peninggalan kekasihnya Allah. Dan dari situ Allah tidak mengizinkan Yerusalem itu diambil, dijadikan negara oleh Israel. Pertempuran demi pertempuran 75 tahun sampai sekarang tidak bisa menaklukkan Yerusalem itu sendiri. Karena Yerusalem itu sudah dilindungi oleh golongan cahaya. Masya Allah. Oh itu. Terus ini, dari segi manusianya, si pemimpin negara itu, ya dulu ngotot itu. Dulu adakah seseorang yang secara bertugas khusus menghentikan keinginan orang itu? Ada Boleh ceritakan? Bagaimana caranya? perlawanan. Bagaimana? Ada perlawanan Yang lawan siapa? di sana. Ada yang menghentikan. Caranya kayak apa? Sebutkan aja kalau boleh diizinkan. Izinkan, Mas. Tidak usah. Tidak usah. Tapi jelas ketika itu memang ada seseorang yang diizinkan Allah untuk memelihara mereka, begitu ya? Untuk menjaga di sana. Oh iya, siap. Memang perjanjian waktu itu ya, sehingga Pernah. sekarang tidak berhasil menjadikan Yerusalem jadi ibu kota negara itu. Terima kasih. Ini sebelum kita berpisah sama Ibnu, menurut penangkapan saya, kebakaran yang terjadi di Amerika ini adalah ada golongan gaib yang bekerja. Seperti Anda tadi ceritakan. Itu atas izin Allah dan ada sosok pimpinan Anda yang langsung ke sana memimpin kerja begitu. Iya. Dan itu terjadi karena pemimpin negara ini sangat sombong, congkak untuk karena apa? Ingin menjadikan Gaza, Palestina sebagai neraka begitu. Iya, itu memang benar. Tetapi ternyata Allah murka, jadi itu negara dulu yang jadi neraka begitu. Terus penderitaan yang sekarang mereka alami itu melebihi daripada kerugian di Gaza begitu. Penderitaan, kerugian melebihi apa yang Palestina penderitaan. Ya, terima kasih. Toh ini dampak ke depannya, menurut penglihatan Mbah Ibnu di sana, ya. Untuk negara itu bagaimana secara manusia? Istilah kerugian dan banyak itu. Materi, uang terbakar, alatnya nggak berfungsi, ya. Itu. Andai kan bangun lagi juga lama. Dampak ke depannya negara itu apa? Masih congkak sebagai negara budaya atau bagaimana menurut penjelasan? Tidak bisa membantu negara lain. Akan lemah, akan hancur dengan sendirinya itu. Karena kebakaran itu sudah menghanguskan rumah dan gedung-gedung yang tinggi sekali. Kerugiannya besar istilahnya lah ya. Kerugian mencapai triliunan. Jika negara itu lumpuh dari dalam, tidak mungkin bisa bantu lagi kelompok Zionis begitu, kira-kira? Iya, seperti itu. Akan tetapi pimpinan yang di Amerika Serikat itu meminta bantuan negara lain. Ya ini terus kira-kira negara yang bantu dampaknya apa lagi? Akan seperti mereka. Jadi memang terima kasih Mbak Ibnu. Saya pun juga sering dialog tentang sekarang ini negara-negara yang membantu Zionis juga mengalami hal yang sama. Ya, paham? Iya. Nah, bukan hari ini aja sebenarnya. Kalau mereka bersekutu dengan Zionis untuk mengganggu daripada Palestina akan berakibat sama begitu. Akan mengalami kesamaan kerugian. Entah itu bencana yang melanda negara di sana. Siapapun negara itu yang melawan orang Islam atau jolim kepada manusia yang sudah Islam akan dibuat seperti itu. Terima
kasih. Jadi bukan gara itu saya kalau begitu ya. Bukan. Iya. Terus ini sebelum kita berpisah, Mbak Ibnu, ini mau tak share di dunia manusia. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ada pesankah? Kalau ada silakan sampaikan, kalau enggak apa-apa. Silakan. Ada. Silakan. Janganlah merasa sombong terhadap apapun itu. Jangan menyakiti sesama muslim antara lain. Dan kembalilah ke jalan Allah yang benar tata caranya. Seperti itu saja. Oh siap. Dari kata-kata Mbak Ibnu, kembalilah pada Allah dengan caranya yang benar tata caranya. Ini berarti ada yang nggak benar caranya, ada juga kalau begitu. Karena manusia di luar sana banyak salah kaprah Oh iya. untuk menjalankan itu semuanya. Ternyata begitu ya. Terima kasih Mbak Ibnu. Sebelum kembali bertugas ke sana, ini sudah ke sana lagi atau kembali ke tempat asal Anda? Kembali ke sana. Tugas lagi ya. Boleh dibawa ini rokok saya oleh dari Nusantara. Siapa tahu mereka kangen. Ya? Ya saya berterima kasih Sama-sama Mbak atas Ibnu. makanan dan minuman ini saya bawa. Salam buat yang bertugas di sana. Maaf orang sopan. Mungkin saya terlanjur lebih mendetail, kurang tahu. Nama saya Mbak Ibnu ya. Ya tidak apa-apa. Silahkan kembali bertugas. Selalu bersemangat. Siap. Saya pamit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dengan mudah yang jelek kalau sekalian. Oh Allah. Sadar? Alhamdulillah Pak. Kok saya keluar air mata kenapa tadi? Tidak tahu. Kenapa? Terbawa Mbak Ibnu? Mungkin Pak. Sedih gitu. Kenapa sedih? Ingat Palestina? Iya. Pemirsa, demikian dialog saya dengan makhluk gaib yang masuk ke punya Mas Rifki yang ngakunya dari golongan jin muslim yang bercerita tentang kebakaran di Amerika sana. Ternyata itu bukan hanya fenomena alam biasa. Kalau ingin paham silahkan disimak, dan ternyata ada kaitannya dengan kejadian yang ada di Gaza, Rafah, Yerusalem, Palestina sana. Apabila ingin jelas silakan diulang-ulang. Pemirsa, semua kejadian yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang pandai, orang-orang pintar menguasai teknologi itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila suatu kebenaran itu mutlak dari datangnya karena Allah, di sini tidak kekurangan selain itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Ambil hikmahnya, tadi bisa terakhir adalah jangan congkak, jangan sombong dengan apa yang kita punya dan kekuatan yang ada pada kita. Apabila Allah menghendaki hilang akan sirna tidak lama. Itu pemirsa, salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih, mudah bermanfaat, ada hikmah yang bisa kita ambil. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.